Allahu Akbar, Allahu Jangan Akbar. engkau bersahabat, berteman dengan orang yang tidak membangkitkanmu oleh perilakunya, membangkitkan semangat maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh ini kita lanjutkan membaca hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-42. Qala al-musannifu rahimahullah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. La tashab, jangan engkau bersahabat, man la yunhiduka haluhu, orang yang tidak membangkitkanmu oleh perilakunya, wala yadulluka ala Allahi maqaluhu, dan tidak menunjukkanmu kepada Allah oleh ucapannya. Jangan engkau bersahabat, berteman dengan orang yang tidak membangkitkanmu oleh perilakunya, membangkitkan semangat maksudnya. Wala yadulluka ala Allahi maqaluhu, dan tidak menunjukkanmu atau membawamu kepada Allah oleh ucapannya. Jadi pada hikmah-hikmah sebelumnya, pada bab sebelumnya, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kita bagaimana cara meluruskan niat dalam menuju kepada Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Niat itu harus dibersihkan dulu, diluruskan dulu. Nah, setelah pembahasan tentang bagaimana meluruskan niat, membersihkan niat dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam menuju kepada Allah, maka kemudian pada bab ini kita masuk bab baru. Ibnu Athaillah As-Sakandari akan mengarahkan kita bahwa dalam menuju kepada Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak boleh sendiri, tidak dianjurkan sendiri, tapi harus ada sahabat, ada teman yang membantu kita, yang sama-sama membantu kita, kita membantunya untuk sampai kepada Allah. Namanya suhbah.
dalam dunia tasawuf, as-suhbah, persahabatan atau pertemanan dalam kebaikan itu merupakan bab yang sangat besar. Orang mengira bahwa orang tasawuf itu atau sufi itu orang yang sendiri-sendiri, orang yang berjalan sendiri-sendiri, terasing, tidak mau punya kawan, tidak mau punya sahabat. Itu keliru, pemahaman yang keliru. Justru kalau kita buka kitab-kitab tasawuf, seperti misalnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, termasuk kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, dan ini kitab Al-Hikam, pembahasan tentang suhbah, persahabatan dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, pertemanan, itu merupakan bab yang sangat besar, pembahasan yang sangat luas, di mana ini menunjukkan betapa pentingnya nilai pertemanan dan persahabatan dalam kebaikan dalam dunia tasawuf. Jadi tidak bisa orang itu menuju kepada Allah itu sendiri, tidak bisa, bahaya. Maka dijelaskan oleh Ibnu Ajibah hikmah ini, qultu, kata Ibnu Ajibah, alladhi yunhidhuka haluhu huwa alladhi idza ra'aituhu dzakarta Allah faqad kunta fi halil ghaflah falamma ra'aitahu nahadha haluka ila al-yaqadhah aw kunta fi halatir raghbah falamma ra'aitahu nahadha haluka ila az-zuhdi aw kunta fi halatil ishtighal bil ma'siyah falamma ra'aitahu nahadha haluka ila at-taubah aw kunta fi halatil jahli bimaulaka fanahadta ila ma'rifati man tawallaka wa hakadha. Alladhi yunhidhuka haluhu, orang yang dapat membangkitkanmu oleh perilakunya adalah orang yang apabila engkau melihat orang tersebut zakartallah, membuat engkau ingat kepada Allah. Faqad kunta fi halatil ghaflah falamma ra'aitahu nahadha haluka ila al-yaqadhah, di mana engkau sebelumnya dalam kondisi penuh kelalaian, begitu engkau melihat orang tersebut membuat semangatmu bertambah untuk sadar akan diri dan ingin lebih dekat kepada Allah. Au kunta fi halatir raghbah, atau keadaanmu sebelumnya memang sedang dalam keadaan semangat dekat dengan Allah. Falamma ra'aitahu nahadha haluka ila zuhdi, manakala engkau melihat dia membuatmu menjadi lebih zuhud. Awai kaget, tapi dengan takalan orangnya mutamah. Zat bukan hanya semangat dalam beribadah, tapi juga menjadi semakin zuhud terhadap dunia. Au kunta fi halatil ishtighal bil ma'siyah falamma ra'aitahu nahadha haluka ila at-taubah, atau engkau sebelumnya dalam kondisi bergelimang dengan maksiat, namun manakala engkau melihat orang tersebut nahadha haluka, bangkit keadaanmu ila taubah, kepada bertaubat. Au kunta fi halatil jahli bi maulaka fanahadta ila ma'rifati man tawallaka wa hakadha, atau kondisimu sebelumnya dalam kebodohan terhadap Allah, tapi ketika engkau melihat orang tersebut maka engkau bangkit bertumbuh kepada ma'rifat terhadap Allah penciptamu, wa hakadha, dan seterusnya. Yang model seperti inilah sahabat yang perlu kita miliki, teman yang perlu kita miliki, orang yang harus kita cari. Walladhi yadulluka 'ala Allah maqaluhu
huwa alladhi yatakallamu billah wa yadullu ala Allah wa yughibu amma siwa. Idza takallama akhadha bi majami'il qulub wa idza sakata anhadaka halu ila 'allamil ghuyub fa haluhu yusaddiqu maqalahu wa maqaluhu muwafiqun li'ilmihi fa suhbatu misli hadha iksirun biqalbil a'yan wa huwa mafhum min qawli syekh la tashab man la yunhidhuka haluhu bal ishab man yunhidhuka haluhu wa yadulluka ala Allahi maqaluhu. Dan orang yang menunjukkanmu kepada Allah oleh perkataannya tadi, yang membuat semangat kita bertambah oleh perilakunya, akhlaknya, terus kita cari. Kemudian yang kedua, yang perkataannya, setiap ucapannya itu membuat kita lebih dekat dengan Allah, makin mengenal Allah, adalah orang yang menunjukkanmu kepada Allah, adalah orang yang apabila berbicara tentang Allah, walladzi yatakallamu billah, dan orang yang berbicara tentang Allah, orang yang suka berbicara, kalau dia berbicara selalu tentang Allah, wa yadulluka 'ala Allah, dan selalu membawamu kepada Allah, wa yaghibu amma siwa, dan dia tidak suka banyak bicara tentang makhluk, tentang selain Allah, tentang dunia dan sebagainya. Kalau sudah berbicara, mulutnya selalu Allah, tentang Allah, bagaimana agar sampai kepada Allah, bagaimana hubungan kita dengan Allah, ya, tidak suka berbicara selain Allah. Idza takallama akhadha bimajami'il qulub, apabila dia berbicara maka dia langsung seperti menghentak hati kita, ya, seolah-olah hati kita berada dalam genggamannya, ya, tersentuh, ya. Wa idza sakata anhadaka haluhu ila 'allamil ghuyub, dan apabila dia diam juga membuatmu bahkan semakin semangat untuk memposisikan diri dekat dengan Allah. Bicaranya membuat hati kita semakin lunak, diamnya pun membuat kita semakin ingin dekat dengan Allah, semakin kita mengenal Allah. Fahaduhu yusaddiqu maqalahu, dan perilakunya sesuai dengan ucapannya. Haba mangan bambu kalain. Fahaluhu yusaddiqu maqalahu, perilakunya sesuai dengan ucapannya. Wa maqaluhu muwafiqun li'ilmihi, dan ucapannya berdasarkan ilmunya, tidak asal-asalan, tidak sekedar menurut pengalaman pribadi saja, tapi memang dia orang berilmu. Tidak boleh orang tidak berilmu, harus berilmu, harus belajar, ya. Wa huwa mafhumun min qawli syekh, inilah yang dimaksudkan daripada perkataan atau hikmah Ibnu Athaillah As-Sakan dari tadi. Jangan engkau bersahabat orang yang tidak membangkitkan semangatmu oleh perilakunya, dan jangan engkau juga bersahabat dengan orang yang tidak membawamu kepada Allah oleh ucapannya. Wasuhbah fi tariqit tasawuf amrun kabir fi sayri ila Allah ta'ala hasba ma jarrat bihi 'adatullah wa hikmatuhu. Dan suhbah, persahabatan, pertemanan, harus memiliki kawan fi tariqit tasawuf, dalam tariqah tasawuf, ya, dalam dunia tasawuf, amrun kabir, merupakan perkara besar, tidak boleh dipandang rendah, tidak boleh dipandang sepele. Jadi kalau orang tasawuf itu ditanya, kamu gurumu siapa, sahabatmu siapa, kalau dia jawab tidak ada, berarti dia bukan orang yang sedang menuju kepada Allah, bukan orang sufi sejati, bukan orang yang benar-benar ingin membersihkan diri. Dia sombong, menganggap diri cukup, ya. Nah, wasuhbatu fi tariqit tasawuf amrun kabir, maka persahabatan, pertemanan, kawan dalam dunia tasawuf itu adalah perkara besar. Fi sayri ila Allah, dalam menuju kepada Allah,
hasba ma jarrat bihi adatullah, sebagaimana berlaku adatullah, sunnatullah dan hikmahnya, bahawa kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Harus ada kawan, harus ada guru, harus ada teman. Ya. Hatta qala ba'duhum, hingga berkata sebagian mereka ulama, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, barang siapa yang menuju kepada Allah, taat kepada Allah, tapi tidak punya guru dalam perjalanannya kepada Allah, maka fasyaitanu syaikhuhu, syaitanlah gurunya. Harus ada yang kita berbicara, bertanya, berkonsultasi, ya, yang kita dekat dengannya. Kalau enggak ada, kita terus jalan sendiri, ibadah sendiri, maka fasyaitanu syaikhu, syaitan akan menjadi gurunya. Karena syaitan suka juga, dia ada bidang-bidang syaitan itu dia khusus kerjanya menertawakan ahli ibadah, membodohkan ahli ibadah. Itu ada syaitan-syaitannya. Dia lihat ada ahli ibadah, semua sekali beribadah, dia datang, dia bisik ini, dia bisik itu, hingga ahli-ahli ibadah yang tidak ada guru, tidak ada kawan, tidak ada teman dalam ibadahnya itu kepada Allah, kemudian terpeleset, salah jalan, bahkan pada titik tertentu jatuh dalam kesesatan. Itu kita temukan rata-rata kalau dia sudah tidak lagi punya kawan atau guru dalam perjalanannya kepada Allah. Ya. Wa qala akharu, dan berkata ulama yang lain, al-insanu kasyajaratin nabitati fil khala fa illam taqta wa tulaqim kanat dakkarah. Manusia itu seperti pohon yang tumbuh di tempat yang asing, yang lapang, ya. Fa illam taqta, apabila engkau tidak memotongnya dan mencangkoknya, kanat dakkar, dia akan menjadi tanpa arti apa-apa. Jadi harus, tidak boleh pohon itu dia sendiri di tempat lapang, tidak ada pohon yang lain, susah dia berbuah. Dia harus diperbanyak, harus ada kawan-kawannya. Seperti orang tanam kurma itu tidak bisa satu pohon tok. Bagaimana dia mau berbuah? Bagaimana dia perkawinannya? Setingkat dia ramai saja, kita harus serbukkan itu, apalagi kalau dia sendiri, ya, tidak bisa sendiri, tidak akan ada hasil. Wa qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, kullu man la syaikha lahu fi hadha sya'ni la yafrahu bihi. Berkata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, setiap orang yang tidak ada guru, tidak ada teman, tidak ada sahabat, fi hadha sya'ni, dalam jalan ini, dia jalan kepada Allah, la yafrahu bihi, sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dengan jalan ini. Ada orang mencoba sendiri, enggak ada konsultasi, tidak ada diskusi, tidak ada tanya-tanya sama siapapun, baik dengan kawannya yang sama-sama taat kepada Allah atau dengan gurunya, jalan terus sendiri. Itu dia akan kebingungan sendiri nanti di tengah jalan, akan bingung gerung. Ujung-ujung orang seperti itu biasanya ya tidak istiqamah, tidak bertahan. Tengah jalan kamlai. Ya. Karena seperti kita sampaikan sebelumnya, ketika seseorang sudah memfokuskan diri untuk betul-betul mengikuti hikmah-hikmah sebelumnya, betul-betul fokus dengan Allah, maka akan terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan, seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam kitab At-Tariq ila Allah, jalan menuju Allah. Beliau kan di situ menguraikan fase-fase orang ketika zikirnya itu sudah banyak-banyak sekali, sudah ratusan ribu sehari zikirnya itu, sudah banyak-banyak sekali, fokus dia. Maka akan terjadi hal-hal luar biasa. Kalau dia tidak siap, dia bisa berantakan. Ada fase orang berzikir yang khusus berzikir berjam-jam, sampai zikir itu ratusan ribu. Maka ada kondisi tiba-tiba dia akan di sekitarnya itu akan ada cahaya, itu dirasakan.
Kalau dia tidak punya bimbingan, tidak ada dia tempat bertanya, dia bertanya kepada orang yang lebih mengerti atau kawannya. Saya tadi berzikir, tiba-tiba ada cahaya, itu apa maksudnya? Kalau dia tidak punya tempat bertanya seperti itu, salah-salah dia kena dengan syaitan. Dia akan mengira bahwa dia sudah jadi wali Allah, kamu cahaya pula. Rupanya katruk bak makam, katruk cahaya, katruk bak hakikat. Padahal baru pun, baru mulai. Kemudian fase berikutnya, ketika seseorang itu dengan zikir yang jumlah tertentu, tubuhnya akan terangkat, alam itu akan membuat dia terangkat. Itu demikian juga kalau dia sendiri, itu bisa bahaya. Kalau dia tidak ada tempat untuk gurunya atau temannya untuk bercerita, dia bisa jatuh dalam perangkap syaitan. Yang menariknya, kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya itu, ternyata cahaya yang timbul di sekitarnya dengan jumlah zikirnya yang begitu banyak, atau tubuhnya terangkat, itu bukan hanya terjadi pada orang Islam, pada orang Buddha juga terjadi, pada orang Hindu juga terjadi. Ketika orang Buddha dan Hindu tersebut dengan mantra-mantranya yang dia baca itu dengan jumlah tertentu, dia juga akan ada cahaya di sekitar, dia juga akan terangkat. Makanya banyak itu kita lihat di YouTube orang-orang Buddha itu yang terangkat itu, walaupun kadang-kadang ditaruh besi di bawahnya, karena memang mereka sudah merasakan itu. Jadi tidak kemudian begitu nampak kondisi-kondisi seperti itu sudah sampai pada ujung pengembaraan kepada Allah, sudah sampai pada ujung penghambaan. Belum, masih jauh sekali itu. Makanya di belakang kemarin Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau luruskan dulu niat-niat kita kepada Allah. Mau dapat apa? Mau dapat Allah atau ada tujuan lain? Beliau bersihkan dulu, karena nanti di tengah jalan itu tidak mudah. Begitu ada orang kadang-kadang bahkan di awal prosesnya niatnya baik, niatnya lurus, begitu tengah jalan nampak tadi cahaya, terangkat badannya, nampak karamah-karamah, dia tergoda. Ujung-ujung kan je ke wadi, je ke orang buka ubat, buka praktek pengobatan, karena sudah apa tadi. Makanya tidak bisa kalau niat tidak lurus dari awal dan dijaga dalam perjalanan itu, dan itu butuh kepada suhbah, tidak boleh sendiri. Nah, wa min syurutis syekh arba'atun. Kemudian kita bertanya, nah sekarang kita mau cari syekh atau guru kita, ya, teman kita, sahabat kita yang tadi disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bagaimana caranya? Wa min syurutis syekhi arba'atun. Kata Ibnu Ajibah, syarat syekh atau mursyid itu ada 4. Jadi kita mau cari guru kita yang tepat dalam hal ini, atau syekh atau mursyid namanya, maka ada 4 ciri khasnya. Kalau 4 ini ada pada seorang guru, maka peganglah pada dia. Apa 4 syarat itu? Yang pertama, ilmun sahih, ilmu yang benar. Harus ilmu nomor 1. Tanpa ilmu tidak bisa. Kalau hanya semangat ibadah tidak bisa. Harus ilmun sahih, ilmu dulu. Maka kita lihat ulama-ulama besar tasawuf, mereka ulama semua. Imam Junaid itu muridnya Abu Thur. Abu Thur itu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Junaid ulama besar itu, ya, ahli fikih. Kemudian baru beliau menuju jalan sufi dan menjadi imam besar dalam dunia tasawuf. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Coba baca biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu ulama hadis. Ada 2 orang ulama besar yang menjadi gurunya dalam bidang hadis di Baghdad. Ulama hadis. Kemudian Allah tarik tangannya kepada dunia tasawuf.
tapi setelah memiliki kapasitas ilmu yang luas, yang benar, ilmu sahih. Termasuk ini yang pengarang kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau murid Imam Asy-Syadzili, beliau ambil tariqah dari Imam Asy-Syadzili. Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah seorang ulama besar dalam fikih Maliki. Sebelum beliau menekuni, mendalami dunia tasawuf, beliau itu seorang mufti dalam mazhab Maliki di Mesir, dekat dengan Al-Azhar. Beliau memberikan fatwa. Ulama fikih, ahli fikih bermazhab Maliki, hingga kemudian Allah, kudrah Allah, iradah Allah, beliau berjumpa dengan Imam Asy-Syadzili dan menjadi murid Imam Asy-Syadzili hingga menjadi ulama besar dalam dunia tasawuf. Jadi semua mulai dari ilmu sahih. Tidak bisa kemudian tiba-tiba semangat beribadah, semangat tasawuf langsung ikut majlis-majlis zikir, hanya cukup dengan majlis zikir, tidak ikut majlis ilmu, tidak belajar ilmu, tidak baca kitab. Tidak bisa, tidak sampai itu. Dari awal sudah ditertawakan sama syaitan. Harus dengan ilmu dulu, ya. Ilmu sahih, harus dengan ilmu. Dan semua ulama-ulama tasawuf mengatakan seperti itu. Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau mengatakan, tir ilallah bijanahail Quran was sunnah, terbanglah menuju Allah, tapi harus pakai dua sayap. Apa dua sayap itu? Al-Quran dan sunnah, artinya ilmu. Tidak akan sampai kita terbang menuju Allah tanpa kedua sayap tersebut. Maka di sini dikatakan ilmun sahih, harus ilmu yang benar dulu, ya. Kemudian berikutnya adalah wadzaukun sariyah, ya. Wadzaukun sariyah, punya dzauk, ya. Punya dzauk. Dzauk itu rasa, ya. Rasa terhadap Zuk ini dia lebih kepada lawan daripada kemunafikan. Sudah betul-betul, atau zuk ini semakna dengan as-sidqu ma'allah, orang yang sudah apa adanya dengan Allah. Tidak ada lagi yang disembunyikan dari Allah, tidak ada lagi yang nampak dengan manusia lain, di belakang manusia lain. Ini belum zuk ini. Kalau di depan manusia baik, nampak saleh, pokoknya menyatakan lagi wali, lebih wali akhlaknya, perilakunya. Tapi begitu di luar, di belakang manusia, tidak ada manusia, dia tidak seperti itu. Itu belum zuk, itu dia masih bohong dengan Allah, dia belum jujur dengan Allah, dia belum as-sidqu ma'allah. As-sidqu ma'allah, orang yang sudah jujur dengan Allah, apa adanya dengan Allah, dimanapun dia berada dia tetap sama. Dia sudah asli, tidak palsu lagi. Dia tidak pakai topeng lagi. Dimanapun dia berada, dia pakai wajah asli. Adapun tentu kita manusia masih banyak pakai topeng, ya. Nah, itu dzauq. Jadi apapun yang dia sampaikan sesuai dengan isi hatinya, ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Ketika dia menyampaikan jalan menuju kepada Allah, dia sudah berusaha menempuh jalan itu, jatuh bangun, sehingga saat dia menyampaikan jalan menuju Allah, dia seolah-olah berbicara tentang pengalaman dirinya. Itu makna dzauq, ya, as-sarih. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak ada rasa atau hambar, ada itu. Dan kita kalau masih terasa hambar, berarti kita butuh terus belajar, cari guru yang mantap. Kalau masih terasa sholat hambar, zikir hambar, tabu, hana nikmat lah, ya. Ibadah hambar, ini kita belum dapat zauq. Tapi guru yang tepat harus sudah ada zauq, ya. Wa himmatun aliyah, dan punya himmah yang tinggi, ya. Nah, punya himmah yang tinggi, ya. Wa hiyal muta'alliqah billah duna ma siwahu, tentu himmah kepada Allah. Himmah ini semangat, tekad,
Di ketika kita berjumpa dengan dia, himmah itu terpercikkan ke kita. Pokoknya dia ketika kat tengah beribadah tak berempak dia kan, semangat dia. Himmah aliyah. Jangan begitu kita datang ke dia, lebih parah lah dari dia. Ya. Jadi ketika kita datang ke dia, himmahnya itu tinggi, tekadnya, semangatnya sampai terpercikkan. Sekali kita jumpa dengan dia, itu timbul semangat beribadah. Habis ditajak dia merompak, semangat lah beribadah. Itu harus dimiliki oleh seorang mursyid. Kemudian wahalatun mardiyah, dan dia punya akhlak, punya perilaku mardiyah, yang diridai, yang menenangkan, yang menyejukkan. Pegah haba api penuh dengan hikmah, hanali mencak-mencak, hanali pehun emosi, sudah tenang, teduh. Siapapun yang dekat sejuk. Bukan beliau tidak marah, bukan beliau tidak nahi mungkar, tapi beliau sudah punya cara tersendiri, cara marahnya, cara nahi mungkarnya. Bahkan ada seorang syekh yang kita misalnya duduk dengan dia, berbicara dengan dia, tanpa dia menasihati kita tentang A, B, C, tapi ketika kita duduk dengan dia, melihat wajah dia, melihat perilaku dia, seolah-olah dia telah menasihati kita. Itu bahkan lebih nasihat itu daripada yang dia ucapkan. Kena ya. Padahal dia tak ngomong apa-apa, bukalan mata. Bila tenang, senyum saja, langsung kita merubahkan cara duduk misalnya. Umpamanya hana mangat tangnya ke protes cara duduk, padahal dia tak ngomong. Itu namanya halah mardiyah. Dia punya perilaku yang diamnya itu bahkan nasihat, yang menenangkan, yang mendamaikan, yang menyejukkan. Nah, ini 4 di antara kriteria, dan nanti di depan akan terus disampaikan, tapi ini 4 dulu di antara kriteria untuk seorang mursyid atau seorang teman dalam ketaatan, dalam kita taat kepada Allah. Ya, qala fi usulit tariqah, disebutkan dalam usul tariqah, dalam konsep-konsep dasar tasawuf, wa man fihi khamsun la tasihhu masyikhatuhu, dan sebaliknya barang siapa yang pada dirinya ada 5 perkara, maka tidak boleh kita berguru padanya. Hati-hati. Apa 5 perkara itu? Al-jahlu fid din, dia enggak ngerti tauhid, dia enggak ngerti fikih, dia enggak tahu. Ini tidak bisa. Hanya modal zikir-zikir saja, tidak punya ilmu, tidak bisa. Al-jahlu biddin, tidak bisa. Tidak boleh jadikan mursyid. Wa isqatu hurmatil muslimin, dan dia merendahkan kehormatan kaum muslimin, ini juga tidak bisa. Jadi tidak bisa misalnya mentang-mentang dia sudah sampai ke hakikat, menganggap manusia ini tidak ada arti, tidak boleh. Anjir. Kadang-kadang orang seperti itu, ketika dia sudah sampai ke hakikat, dia meremehkan, bahasanya entah apa-apa, orang awam lah, manusia apalah, mentang-mentang katruk ke hakikat. Kamu ke hakikat, orang drone mentang kuto dah, mentang melabu dah, kamu katruk hakikat, orang drone kalau ini tidak bisa model seperti ini. Walaupun yang dia rasakan seperti itu, tapi kalau dia utarakan, kalau dia sampaikan, ini tidak bisa. Berarti dia telah tidak menghormati kaum muslimin, dia telah merendahkan kaum muslimin, dan Allah tidak mau itu. Nilai manusia di sisi Allah itu sangat tinggi. Rasulullah mengatakan dalam hadis, la hadmul ka'bah hajaran, hancurnya Ka'bah satu bata demi bata, satu batu demi batu dihancurkan Ka'bah, ahwanu 'ala Allah, itu masih lebih ringan bagi Allah daripada dihinakan, direndahkan setiap mukmin, ditumpahkan darahnya. Itu lebih besar bagi Allah daripada hancur Ka'bah. Jadi kalau
mentang-mentang ada orang sudah sampai ke hakikat, merasa dirinya sudah sampai ke hakikat, kemudian merendahkan yang lain, kaum muslimin dianggap semua hana jelah, hana betul, mandum kuto, mana tidak bisa. Wa dukhulu ma la ya'ni, kemudian kalau dia suka berbicara yang tidak penting baginya, dia juga tidak bisa. Dia menyementang le pegah habar bak kedai kopi, mentang le koknya paling le pegah habar bak yang du, ni tak bisa. Pupu masalah ke komen, musim pemilu koknya boleh dengar pegah habar, musim pilkada koknya boleh dengar pegah habar. Ini ya. Nah, ini tak bisa. Wa itba'ul hawa, wa itba'ul hawa wa ittiba'ul hawa fi kulli syai', dan masih terbelenggu dengan nafsu dalam segala hal. Yang kelima, wasu'il khuluq, wasu'il khuluq min ghairi mubalah, dan buruk akhlaknya tanpa peduli efeknya. Galak-galak dro, mentang-mentang kata hakikat galak-galak dro, nak lebuh yunggo duk je barang kau baju yang galak, ya, pakai baju nak jelah di, itu juga tak boleh. Tak seperti itu seorang mursyid yang seharusnya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah makna atau pemahaman daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-42. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون فنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا.
الغافلين وساعهم في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، وقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات، وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في